Siapa yang pernah merasakan jatuh cinta berarti harus betul-betul merasakan juga namanya patah hati. Artinya jatuh hati itu kebalikannya adalah patah hati. Karena hidup di dunia ini hitam putih, ya baik dan buruk itu selalu berjodoh, selalu berdampingan. Maka untuk itu apabila kita pernah merasakan benturan, ya ada perasaan tidak nyaman pada saat kita berpisah, itu hanya proses hidup, bukan kita yang pertama. Karena sejak Nabi Adam itu yang namanya patah hati itu sesungguhnya sudah ada, ya perpisahan beliau, akhirnya dia berjumpa. Yang namanya takdir Allah kita tidak tahu. Tapi ingatkan, apabila kita patah hati, kita jangan menghujat, membuka aib, membongkar aib yang pernah kita lakukan dengan pasangan atau kekasih kita. Kita tutupi, karena kita juga menikmati aib tersebut pada saat kita bersama dia. Jadi kita sama-sama di sini memanjangkan tali silaturahmi. Kalaulah kita belum siap untuk berhubungan dengan dia, lebih baik kita tutup seluruh aksesnya. Tapi jangan sampai membongkar aibnya, kita tetap tutupi. Tapi apabila pasangan kita itu membuka aib kita, biarkan saja. Mungkin dia masih ada perasaan dengan kita. Biasanya orang yang benci, orang yang marah dengan kita, itu biasanya ada kasih sayang terselubung yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu secara psikologis ya. Jadi apabila pasangan kita menghujat kita, menyambati di belakang kita, membongkar aib-aib kita, biarkan saja ya, karena Allah Maha tahu. Kemudian untuk kita introspeksi diri ya, memang benturan pertama yang namanya sakit hati, patah hati itu luar biasa. Sakit kan luar biasa. Tapi ingat, kita jangan curhat dengan orang lain, tapi curhat dengan Allah. Kalau kita beragama muslim, beragama Islam, sebagai seorang muslim, kapan? Tahajud. Kita ceritakan, kita ungkapkan, kita kembalikan persoalan hidup kita kepada Allah. Insya Allah semuanya digantikan. Tapi ingat, yang namanya digantikan mungkin saja bukan dengan pasangan ya, atau dengan laki-laki atau dengan perempuan yang kita dapat, belum tentu. Allah Maha Besar, Allah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, belum tentu di sisi Allah. Tapi Allah tahu apa yang pantas untuk kita, apa yang terbaik. Bisa dalam karir ya, bisa dengan rezeki, bisa dengan anak-anak yang soleh yang diberikan oleh Allah. Jadi ingatkan, jangan terlalu banyak menuntut kepada Allah. Allah punya skenario, Allah yang paling tahu ya. Jadi ingatkan, apabila kita benturan pertama tentang patah hati, kita ingatkan, kita bukan orang yang pertama mengalaminya. Masih banyak ribuan, jutaan, mungkin miliaran manusia yang pernah mengalaminya. Jangan kita lebay ya, lebay menceritakan atau melakukan hal yang negatif. Ingat, carilah hal yang positif. Pertama tadi kita kembalikan persoalan kepada yang di atas ya, penguasa langit dan bumi. Kita katakan, ya Tuhan, berat dia nih cobanya, ada kesalahanku, apakah kau ingin menguatkan aku? Kalau untuk menebus kesalahanku, mohon kepada Allah, ampuni dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin kita pernah menyakiti hati orang, mematahkan hati orang sengaja dan tidak sengaja. Kemudian kalau Tuhan ingin mengangkat derajat kita, katakan, ya Allah, apabila benturan ini membuat aku menjadi kokoh, kuatkanlah. Apabila benturan ini membuat aku menjadi lebih berharga di matamu, angkatlah harkat derajatku. Dan lalu ikhlaskan semuanya. Memang berat luar biasa, tapi katakan kepada Allah, aku ikhlas. Itu yang pertama, kepada Allah. Kemudian carilah sahabat yang betul-betul paham kamu sedang patah, bukan dihujat di belakang kita, bukan digibah, apalagi difitnah. Cari kegiatan positif yang lain. Misalnya kita kembangkan bakat kita, minat kita ya, menulis, membuat cerpen, membuat kata-kata mutiara, itu positif. Atau kita kembangkan olahraga, itu bagus juga, agar tubuh kita menjadi respect dengan segala energi positif yang akan masuk ke tubuh kita. Bisa berbentuk keagamaan ya, kegiatan kita, bentuk sosial, bentuk olahraga, semua kembangkan, semua dikembangkan. Jangan terfokus kepada bantal dan guling, kepada tilang, kemudian kita curhat nangis-nangis. Itu menjadi setan yang terkutuk, menjadi luar biasa ya. Dia bergembira dengan patah hati kita. Sebagai seorang muslim yang baik, kembalikan. Lebih banyak membaca tentang keagamaan. Jangan terlalu banyak mendengarkan lagu yang melankolis, yang tentang patah hati. Kita menjadi tambah patah hati. Tapi lihat,
tentang positif. Ingatkan, kita bukan orang yang pertama patah hati. Masih banyak orang yang lebih berat daripada kita. Cari di sana. Kita baca segala sesuatunya tentang cerpen yang positif. Bukan yang membuat kita tambah galau. Bukan mencari sahabat yang sama-sama patah, yang membuat dia menjadi tambah ambruk. Tidak, tapi carilah orang-orang yang berjiwa positif, yang berjiwa pembaharu, berjiwa inovatif, inovasi, humble, memanusiakan manusia, yang senang senyum, ketawa, melihat segala sesuatunya. Ingatkan, di dalam otak kita bahwa kita bukan orang yang pertama. Pembelajarannya dapat kita ambil apabila mencintai seseorang. Jangan terlampau mencintai setengah mati. Jangan mencintai setengah mati. Mencintailah dengan logika, bukan dengan hati semata. Kalau logika main, ini kan pasangan hidupnya punya Allah. Siapa tahu nanti diambil oleh Allah, maka kita pun harus siap siaga mengembalikan. Kita hanya meminjam, bukan memiliki 100%. Dilihat, pandang kubur, pandang batu nisan. Banyak orang-orang yang terpisahkan. Kalau kita berpisah dengan kekasih kita yang masih hidup, syukur, alhamdulillah. Walaupun sakit, kita melihat dia dengan pasangannya, kita bahagia dong. Kalau melihat orang itu bahagia, melihat kekasih mantan kekasih kita itu bahagia, kita harusnya bahagia. Jangan lebay. Ingatkan, jangan lebay. Kita katakan kepada kita positif kita. Bukan orang yang pertama patah hati, kemudian ini bergulir seiring waktu. Mungkin Allah memberikan sesuatu yang terbaik, baik pasangan, karir, rezeki, manfaat hidup kita, teman bergaul. Ingatkan, carilah kegiatan yang positif. Jangan pernah mendengarkan lagu melankolis, nambah galau, say. Oke? Inilah pesan daripada orang Bungas, Ibu Nurani Bungas, Ratu TikTok. Pernah patah hati? Pernah juga, tapi saya tidak mau lebay-lebay karena hidup itu seperti roda berputar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hangat dari Ibu Nurani. Ya, jaya kita. Saya maju, saya datang, saya terang, saya menang.